Prinsipnya di situ. Ta'awan. Ya. Ta'awanu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jadi dalam kehidupan sosial kemasyarakatan seperti kita paham ya, kita tidak bisa hidup sendiri pasti. Pasti kita akan berinteraksi terkait dengan pihak lain. Nah, akan ada waktu di mana kita tak sanggup untuk melakukan sesuatu dan kita memerlukan pihak lain. Atau sebaliknya, orang lain tak sanggup, yang memerlukan kita misalnya. Jadi prinsip dasarnya sudah ada. Ta'awanu, saling support, membantu dalam hal kebajikan takwa. Tapi ingat, jangan sekali-kali dalam hal yang terkait dengan perbuatan dosa. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Nah, ini prinsip dasar yang penting untuk kita selami, kita pikirkan bersama-sama ya, dalam rangka mencari kehidupan yang jauh lebih berarti dan jauh lebih berguna. Oke, baik, kita cukupkan sampai di sini. Nah, sekali lagi saya sampaikan prinsip tema kita hari ini, prinsip dasar keuangan Islam. Apakah Islam punya prinsip-prinsip mengenai itu? Keuangan dalam Islam itu seperti apa modelnya, ya kan? Penting atau tidak? Bagaimana perumusannya, sumbernya bagaimana, etikanya bagaimana, model pelaksanaannya seperti apa? Adakah misalnya best practice yang pernah ada dalam sejarah peradaban Islam ya tentang tata kelola keuangan. Oke. Nah, saudara, kompetensi yang kita harapkan dari tema ini adalah kalau ini coba siapa yang bisa bacakan ini? Ayo. Atau tabe dulu. Kedengaran suara saya? Oke. Oke, baik. Siapa yang mau bantu saya? Sandrina coba bacakan dulu. Mahasiswa dapat mengetahui seluk-beluk prinsip dasar keuangan Islam. Oke, syukran. Thank you. Jadi ini kompetensi ya, artinya skill, kemampuan yang kita harapkan setelah nanti mempelajari tema ini ya. Kita bisa mengetahui seluk-beluk prinsip-prinsip dasar keuangan Islam. Nah, oke. Nah, sekarang apa indikatornya? Apa indikatornya ya? Oke. Ayo, siapa yang mau bantu saya baca dua yang pertama? Ya, silakan. Siswa dapat mengetahui pengertian keuangan Islam. Oke, kedua. Siswa dapat mengetahui dan menjelaskan sumber hukum keuangan Islam. Oke, cukup. Good. Dapat mengetahui pengertian. Jadi kita nanti coba untuk melihat secara sederhana pengertian keuangan Islam. Apa yang dimaksud dengan keuangan dan Islam ya? Itu gabungan kata keuangan Islam. Oke, tentu nanti akan ada bedanya toh dengan yang lain. Mengetahui, menjelaskan sumber hukum keuangan Islam. Ada tidak informasi dari sumber-sumber Islam ya? Tentu saja sumber hukum Islam kan ya Quran, hadis, ijma, qiyas. Ada tidak yang disebutkan mengenai ini ya? Oke, lanjutkan. Siapa yang mau lanjutkan ini yang ketiga? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Bagian indikator yang ketiga itu mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan prinsip keuangan Islam. Oke, prinsip. Kita coba nanti melihat sebentar prinsip. Apa saja prinsip-prinsip keuangan Islam yang mungkin berbeda dengan keuangan lain ya, tata kelola keuangan lain ya. Oke, next. Ayo, siapa? Saya, Ustaz. Ya, silakan. Mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan instrumen keuangan Islam populer. Nah, ada yang populer itu berarti dia modern ya, dan mungkin juga ada yang jadul ya.
yang sudah aus, sudah lewat ya. Mungkin sudah tidak ditinggalkan. Tapi boleh jadi mungkin ada yang masih tetap dipertahankan. Oke, yang terakhir siapa? Saya Ustaz, Ya, silakan. mahasiswa dapat mengetahui dan menjelaskan etika dalam keuangan Islam. Yes. Thank you semuanya. Jadi ini terakhir menjelaskan etik. Jadi dalam pengelolaan keuangan ya, dalam perspektif Islam itu juga ada etiknya ya. Ada akhlaknya ya yang harus diperhatikan benar-benar. Ya, ada etik yang harus di situ. Kita bisa lihat ya. Oke. Nah, sebagai bagian pendahuluan ya, kita perlu sampaikan bahwa Islam itu salah satu karakternya, salah satu sifatnya itu adalah syumulia. Apa itu syumul? Ya, menyeluruh ya. Dia menyeluruh, dia menyangkut banyak aspek ya, hampir semua aspek hidup manusia itu disasar oleh ajaran Islam. Ya. Misalnya ya, mengatur perkara dunia dan ukhrawi. Jadi ada masalah-masalah terkait dengan kehidupan dunia secara faktual ya, dan ada kehidupan ukhrawi ya, kehidupan akhirat, kehidupan yang belum terasa, belum tampak, belum dialami ya. Tapi keyakinan kita akan kita alami setelah kematian. Jadi Islam datang mengatur itu, menata masalah-masalah dunia, masalah ukhrawi. Nah, salah satu perkara duniawi yang juga berdampak ukhrawi ialah penataan hidup bersama dalam negara. Ya kan? Nah, salah satunya ya, perkara dunia yang perkara itu juga nanti bisa berdampak pada kehidupan ukhrawi, kehidupan akhirat. Apa itu? Penataan hidup bersama. Tadi disebutkan ya, kita tak sanggup untuk bisa hidup secara mandiri saja. Kita pasti memerlukan pihak lain. Ya, ekstensi kita, kesanggupan untuk maju dan berkembang itu juga atas peran pihak lain. Makanya hidup bersama itu menjadi keniscayaan ya. Dan pasti dibutuhkan penataan, pengelolaan hidup bersama. Ya kan? Mulai dari penataan hidup dalam keluarga, komunitas, unit terkecil ya. Unit sosial terkecil ya, keluarga, lalu tetangga, lalu masyarakat, ya dalam bentuknya yang lebih luas lagi ada negara, dan bahkan kehidupan dunia kan. Itu dibutuhkan, ini dalam konsepsi Islam itu dibutuhkan tata kelola, pelaksanaan, penataan. Supaya apa? Supaya hidupnya bisa harmoni dalam membangun kehidupan yang baik, dunia akhirat ya. Nah, di antara sekian banyak perkara negara, ya, sektor keuangan salah satu hal yang penting. Ya. Negara kan itu ya institusi atau organisasi besar ya yang disepakati oleh warganya, punya tujuan, punya instrumen, ya kan, punya elemen-elemen yang harus dikelola. Seperti kita negara Indonesia, NKRI itu kan punya tujuan. Nah, saya rasa teman-teman, saudara semuanya sudah hafal tujuan bernegara tuh. Di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu sudah disebutkan ya. Nah, sektor keuangan menjadi salah satu hal yang penting. Kenapa? Karena hampir semua ya penataan dimensi kebangsaan itu ya pasti juga terkait dengan uang kan. Nah, melalui tata kelola keuangan, negara bisa bergerak mencapai tujuannya. Nah, coba lihat. Nah, mungkin teman-teman sudah banyak baca tuh, APBN kita berapa, kebocorannya berapa, untuk apa APBN itu diperoleh dari mana, siapa yang mengelolanya, ya kan? Bagaimana model distribusi APBN itu misalnya ya. Nah, ya mesti sudah harus tahu itu, harus baca-baca karena ini terkait dengan ekonomi ya. Nah, kita lihat nanti dalam perspektif Islam. Jadi tidak bisa tidak
sektor keuangan ini menjadi dasar yang sangat penting untuk menggerakkan bangsa, ya kan? Nah, untuk apa? Untuk mencapai tujuan-tujuannya. Ya, masih ingat tujuan bernegara? Ada yang hafalkan satu tujuan bernegara? Memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Apalagi Dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Iya, itu kan tujuan-tujuan kita bernegara ya, memajukan apa namanya kesejahteraan umum. Jadi negara bertanggung jawab untuk itu. Makanya keuangan negara itu dikelola untuk itu. Tujuan apa? Kemakmuran kan, memajukan kesejahteraan umum. Jadi kalau kita belum sejahtera, secara umum kita belum sejahtera, berarti negara belum sanggup sepenuhnya mengelola keuangan yang kita punya sebagai negara, no? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau kehidupan bangsa belum cerdas, berarti harus kita sampaikan ke negara supaya lebih progresif dalam menata ya keuangan negara agar supaya warganya bisa cerdas, kan? Nah, tujuan negara dalam Islam ini lebih spesifik. Ya, kalau tadi tujuan negara, meskipun tadi 4 tujuan negara bangsa kita, sebenarnya Islam juga ya tetap punya tujuan yang hampir sama dengan itu. Cerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, ya kan? Ikut melaksanakan ketertiban dunia, itu kan bagian-bagian dari ajaran Islam yang penting, loh. Nah, tujuan negara dalam Islam memastikan apa? Terwujudnya masyarakat yang fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Atau biasa juga kadang disebut dengan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah, itulah tujuan kita berbangsa dalam perspektif Islam kan? Nah, di sini lebih spesifik. Nah, tadi tujuan berbangsa dalam perspektif nation state yang 4 itu kan juga adalah ajaran-ajaran Islam, toh? Ya, kemakmuran, kesejahteraan itu bagian dari ajaran Islam, ya kan? Dan kecerdasan bagian dari ajaran Islam. Ya, ikut melaksanakan ketertiban dunia ya. Ya, itu juga adalah bagian dari ajaran Islam yang penting. Nah, oke. Itu sebagai bagian pendahuluan untuk memandu kita bahwasanya tema ini tema penting ya, tema penting karena akan membangun landasan berpikir kita untuk menata kehidupan yang jauh lebih baik lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita lihat keuangan Islam itu seperti apa kira-kira. Ya. Apa yang dimaksud dengan keuangan? Kalau dilekatkan dengan Islam seperti apa? Nah, kemudian sumber hukum utamanya ya sudah jelaskan. Kalau kita cerita sumber hukum dalam Islam, tidak bisa tidak, pasti ada di sini. Ada sumber utamanya yaitu Al-Quran, lalu menyusul nyusul as-sunnah, kemudian ada ijma, kesepakatan, konsensus, ada qiyas ya. Qiyas itu analogi. Nah, kemudian nanti juga ada dewan syariah dalam keuangan Islam. Nah, mungkin ini jadi pembeda nanti ya keuangan Islam atau dengan keuangan konvensional ya. Oke ya. Baik. Nah, secara sederhana keuangan Islam itu apa ya? Ada yang bisa baca?